Halo semuanya, selamat datang di episode pertama bersama saya Buzzer dan Benny. ya di sini kita kedatangan tamu spesial Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid atau biasa disapa dengan Bang Usman. Ya, terima kasih sudah datang ya Sama-sama. di dalam studio, Pak. Nah, sebelum kita mulai nih, Pak, publik ini sering mendengar istilah reformasi polisi. Kan, akhir-akhir ini di berita kan sedang beredar banyak, ini kan, banyak headline mengenai reformasi Polri, Mhm. setelah banyak sekian kasus yang ada di sosial media, di mainstream media, dan akhirnya publik itu bertanya-tanya, sebenarnya tuh apa sih reformasi Polri itu? Mungkin bisa dijelaskan dulu konteksnya sama Bang Ya, Usman. ya, kelihatannya reformasi Polri yang dibayangkan banyak orang itu adalah Polri yang harus kembali ke lembaga sipil dengan nilai-nilai sipil sehingga dia tidak represif gitu, tidak militeristik gitu. Dan karena itu mereka berharap peristiwa-peristiwa seperti demonstrasi Agustus yang lalu atau reformasi di korupsi 2019 atau demonstrasi terakhir menentang RUU TNI itu tidak terulang lagi, tidak ada penangkapan, penahanan sewenang-wenang, tidak ada lagi semacam penggunaan kekuatan yang berlebihan, misalnya kendaraan rantis yang kemarin sampai melindas Afan Kurniawan, atau tidak ada penggunaan gas air mata secara serampangan. Gitu. Jadi bayangan publik kurang lebih seperti itu. Tapi kadang-kadang kan di dalam elit politik ya punya pertimbangan lain yang saya nggak tahu ya. Mungkin bisa soal-soal yang sifatnya struktural dan seterusnya. Ya, saya melihatnya memang, karena banyaknya kasus kan dari Ya, yang Afan Kurniawan, mm-mm. Kanjuruhan, bahkan kasus Verdi Sambo pun. Mm-mm. Memang sudah waktunya sih, pemerintah itu dan masyarakat itu merevaluasi lagi, value-value nilai-nilai dari Ya, kepolisian Indonesia ini. Nah, berbicara tentang publik, kita kan melihat selama ini kepercayaan publik terhadap polisi itu sebenarnya naik turun dari waktu ke waktu kan. Nah, kalau saya boleh tarik data, misalnya beberapa survei kayak survei indikator politik, mengatakan bahwa polisi itu menduduki posisi nomor 9 atau 3 terendah bersama DPR dan partai politik. Survei Litbang Kompas terhadap citra Polri di mata masyarakat mengatakan bahwa Polri berada di posisi terakhir dari 9 lembaga negara dengan poin 65,7%. Dan di survei Goodstat terkait penilaian pengalaman masyarakat terhadap pelayanan polisi tahun 2025, mengungkapkan bahwa hanya 34,4% responden yang mengaku percaya polisi adalah institusi yang bersih, profesional, dan mengayomi. Sementara itu 40,9% merasa ragu-ragu, 24,7% tidak percaya, dan hanya 1,4% yang sangat percaya. Ya, jumlah yang lumayan sangat rendah sekali ya, Bang Benny ya. Ya, bahkan 66,2% responden mengaku pernah memiliki pengalaman negatif dengan polisi. Nah, angka-angka ini kan menjadi tamparan keras nih bagi institusi Polri kan di Indonesia. Nah, menurut Bang Usman ini apa faktor utama sih yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap polisi saat ini? Apakah soal aturan, ya, mungkin atau soal profesionalisme di lapangan atau budaya organisasi di internal Polri? Kita boleh diskusi deh, Pak. ya Ya. bisa tentang budaya Polri, bisa juga pengalaman langsung dari masyarakat ketika misalnya berinteraksi dengan kepolisian, entah itu di jalan raya, lalu lintas, atau misalnya dalam mengadukan permasalahan Ya. atau melaporkan sebuah perkara gitu yang mungkin jadi negatif karena tidak ada perkembangan, tidak ada tindak lanjut, atau dimintai uang gitu ya, atau ketika ditangkap disiksa gitu dan mendapatkan perlakuan yang lain-lain yang negatif yang merendahkan martabat manusia itu bisa seperti itu gitu. Jadi persepsi itu dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat sendiri dan tentu saja pengetahuan masyarakat juga dipengaruhi sedikit banyak oleh media gitu kan, oleh
bagaimana polisi diberitakan di dalam media massa. Gitu. Jadi ketika survei itu bertanya pada orang-orang yang katakanlah sekarang kita survei gitu, ya orang pasti akan ingat bagaimana kekerasan polisi di masa demonstrasi Agustus kemarin itu. Atau tadi disebut kasus Sambo misalnya gitu. Kalau kasus Sambo itu baru terjadi misalnya 22 Juli lalu kemudian seminggu kemudian di survei, ya pasti masyarakat akan merujuk pada pengalaman kasus Sambo atau pengalaman membaca berita media tentang Sambo yang banyak sekali kebohongan misalnya gitu. Mungkin orang akan cenderung menilai polisi secara negatif gitu. Jadi saya tertarik dengan yang awal pembicaraan Bang Usman tadi, soal bagaimana publik ingin polisi itu lebih sipil gitu kan. Apakah itu artinya apa yang telah kita lakukan reformasi 25 tahun yang lalu, ketika polisi kita tarik dari TNI gitu kan, itu kan sudah menjadi aparatur sipil seharusnya. Nah kalau kondisi seperti ini artinya itu masih gagal ya, belum terwujud ya? Belum. Sebenarnya ini kita udah masuk ke fase ketiga dari strategi besar reformasi Polri gitu. Jadi dulu Polri merumuskan semacam grand strategi gitu. Yang pertama itu adalah building trust, gitu, membangun kepercayaan. Yang kedua itu partnership, kemitraan dengan masyarakat itu. Yang ketiga itu kalau nggak salah keunggulan lah, strive for excellence gitu. Nah itu sekarang kita kayak kembali ke fase awal kan. Jadi rencana 25 tahun reformasi Polri itu seharusnya sudah di fase ketiga, tapi justru sekarang kembali lagi ke titik nol gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Nah ini yang sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh faktor internal di Polri, misalnya kultur gitu ya, kultur yang mungkin masih koruptif gitu atau nepotisme gitu ya. Atau pendidikannya juga penuh dengan katakanlah praktik KKN gitu ya kan. Kan kalau kata Krisnanda itu ketua tim transformasi Polri, dosa terbesar Polri itu adalah ketika rekrutmen. Nah, ketika pendaftaran masuk gitu karena penuh dengan praktik-praktik KKN itu. Nah, tapi dalam banyak pengalaman kelihatan ada faktor lain juga, yaitu misalnya relasi politik dan relasi ekonomi. Relasi politik itu maksudnya dengan DPR-nya, dengan presidennya gitu. Relasi ekonominya ya dengan pebisnis besar gitu. Ekonomi politik jadinya. Jadi dia kan namanya alat negara gitu kan. Dia mengikuti karakter dari negaranya sendiri gitu. Kalau negaranya dikelola oleh pemerintahan yang katakanlah yang tiran gitu, yang otoriter, kecenderungannya dia akan menjadi polisi yang otoriter. Jadi kaki tangannya pemerintah jadinya artinya begitu. Nah, dalam negara-negara yang demokrasinya sudah kuat, sudah stabil, dia masih ada di tengah gitu antara menjaga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Tapi dalam masyarakat yang demokrasinya belum kuat kayak Indonesia, apalagi sekarang lagi mengalami kebangkitan otoritarianisme atau bahkan saya kira fasisme gitu. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Usman tadi, kita secara garis besar bisa ngelihat ada persoalan struktural dan kultural gitu ya. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Usman terkait itu, mana yang lebih dulu harusnya kita reformasi. Namun saya beranjak dari persoalan yang dihadapi oleh publik saat ini terhadap institusi Polri khususnya. Kalau kita tanya ke publik tentang satu kata polisi, yang ada di benaknya itu apakah rasa takut atau rasa aman gitu kan. Nah ternyata menurut saya, keyakinan saya itu lebih banyak pada rasa takut gitu. Tapi itu dua kata. Takut. Bukan satu kata. Oh ya. Nah itu kan persoalan, seharusnya kan polisi itu memberikan rasa aman kepada publik. Tapi saya ini lebih kepada rasa takut. Contohnya saya di jalanan takut ditilang, bukan tilangnya tapi mungkin ada pungli gitu kan. Nah persoalan-persoalan sehari-harian yang dihadapi oleh masyarakat ini menurut Bang Usman, apakah itu persoalan kultural itu dulu yang harus kita selesaikan, ataukah strukturnya tadi? Karena tadi kan juga ada masalah struktur ketika polisi dijadikan alat oleh penguasa tiran misalnya gitu kan. Nah yang mana dulu yang mungkin menurut Bang Usman yang perlu kita dari selesaikan? atas gitu dulu. Struktur dulu ya? Dari atas itu. Kalau enggak, bawah tuh akan mengikuti aja. Yang bawah yang mungut-mungut dari masyarakat, entah urusan SIM, urusan STNK, urusan lalu lintas itu. Kan mereka merasa di atas nih juga mungut dari tempat lain yang besar-besar gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan relasi ekonominya itu. Jadi kalau
misalnya seorang jenderal menerima setoran gitu ya, dari katakanlah pebisnis besar gitu, maka dia akan memiliki loyalitas ganda. Satu sisi dia harus loyal pada masyarakat, tadi sisi lain dia harus loyal pada pengusaha yang memberikan uang pada dia. Kepada patron. Iya, ketika ada perkara yang melibatkan pengusaha itu, besar kemungkinan pengusaha itu lolos dari masalah hukum pidana misalnya. Atau kalau dalam urusan lainnya ya mendapat perlindungan misalnya. Jadi itu sering terjadi, dan itu bukan hanya di polisi, di tentara juga begitu. Kasus BRI kemarin terakhir, kepala cabang BRI dibunuh oleh anggota tentara misalnya. Pasukan khusus. Itu ada itu. Ya, cari uang kan, motifnya uang itu. Tapi mereka melakukan itu juga karena atasannya melakukan itu. Cuma mereka nggak berani ngelawan aja, kan ada struktur hierarki itu kan gitu. Jadi jangankan dari seorang katakanlah tamtama atau bintara menghadapi jenderal gitu, satu angkatan aja gitu udah seperti bumi langit itu. Misalnya kalau di kepolisian atau di TNI angkatan 91 dengan 90 atau 91 92 itu beda 1 tahun. Beda ratingnya udah. Iya, udah susah lah itu. Kecuali ada keadaan-keadaan luar biasa yang memang dia mungkin di Akmil atau di Akpolnya memang jagoan. Nah, itu sisi militeristiknya tadi yang keluar ya, bukan sipil yang kayak gitu sebenarnya. Iya, jadi kultur itu yang kan polisi dididik untuk melakukan investigasi secara ilmiah kan, nah supaya menghadirkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Makanya alat bukti dalam hukum acara pidana yang pertama itu saksi, kedua ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, baru yang terakhir keterangan tersangka. Artinya kalau ada kejahatan, pelakunya nggak mau mengaku pun sebenarnya nggak ada masalah buat polisi. Karena bisa cari keterangan saksi, bisa cari keterangan ahli, bisa surat, bisa petunjuk, CCTV dan lain sebagainya. Gitu. Orang boleh aja membantah. Gitu. Nah, di dalam kultur yang sangat militeristik di masa Orde Baru, dia injak kaki kan. Gitu. Nah, dengan harapan si pelaku atau orang yang dituduh sebagai pelakunya mengaku. Nah, banyak referensi tentang penyiksaan menunjukkan bahwa orang kalau disiksa bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga informasi yang diberikan atau pengakuan yang diberikan oleh si yang disiksa tidak akurat. Karena dia memberikan itu bukan karena dia benar-benar melakukannya, tapi karena takut. Dia takut dan sakit, kesakitan, nggak bisa tahan lagi. Jadi cuma ingin penyiksaannya itu berhenti. Gitu. Iya. Banyak lah kasus-kasus dulu, kasus JIS itu kan, office boy disiksa misalnya. Ada banyak lah saya kira kasus-kasus. Saya mau nambahkan yang dari Bang Benny barusan tuh. Itu menarik tuh, masalah struktural dan budaya polisi tuh. Karena kan yang kita tahu kan polisi itu dulu adalah angkatan keempat dari TNI kan. Ya kalau misalkan kita memakai kalau kita tarik dari sejarah logikanya, polisi ini mereka lebih berbentuk paramiliter daripada ini kan, daripada law enforcement kan. Dari struktur polisi kita itu menjadi alat penegak kekuasaan negara daripada alat untuk mengayomi komunitas. Yang which is kalau misalkan kita lihat dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang gitu, kepolisiannya itu kan walaupun mereka semua seragam, tapi kan beda-beda institusi. NYPD dengan New York Police Department-nya sendiri, mereka itu memegang tanggung jawab terhadap masyarakat New York kan. LAPD kepada Los Angeles, mereka bertanggung jawab kepada masyarakat Los Angeles gitu. Mereka nggak ada tuh yang namanya Kapol US, nggak ada. Nah di Indonesia tuh sepertinya permasalahannya itu datang karena, dan ini tidak luput dari ini juga ya, dari politisasi struktur polisi ya. Strukturnya itu datang karena akses polisi menuju kekuasaan kabinet itu segaris. Ada Kapolri itu kan pejabat selevel kabinet kan. Ada Kapolda, itu pejabat selevel Pangdam dan gubernur gitu. Jadi polisi mempunyai sebuah shadow government-nya sendiri, sebuah paralel government-nya sendiri. Dan kira-kira tuh apakah itu menjadi sebuah akar permasalahan, atau apakah kita bisa menerapkan institusi tersebut, mempertahankan institusi-institusi tersebut walaupun dengan upaya reformasi ini? Banyak banget nih isunya. Iya. Pertama yang soal angkatan ya. Benar itu bahwa dulu polisi dianggap sebagai angkatan keempat, tuh, saudara paling muda lah gitu.
tentara, angkatan darat khususnya itu dianggap kakak tua, itu kakak yang paling senior. Meskipun kalau perbandingan negara, di negara lain belum tentu angkatan darat. Prancis misalnya tadi yang Anda sebut itu angkatan udara. Jadi kalau di tentara itu yang paling cerdas ya angkatan udara. Kalau yang IQ-nya agak rendah itu turun ke bawah gitu ya. Nah, tapi kembali ke soal polisi itu saya ngerasain sendiri. Waktu umur saya 21, 22 tahun itu saya masuk dalam tim gabungan pencari fakta bentukan polisi dan tentara. Jadi waktu itu Danpom Dam Jaya dan Ponbam Abri membentuk tim investigasi gabungan dengan tim kepolisian. Nah, saya mewakili para mahasiswa untuk menjadi bagian dari tim itu, khususnya untuk uji balistik. Menguji peluru itu berasal dari senjata jenis apa? Steyr atau SS-1 atau M16A2. Apakah milik tentara atau milik polisi? Apakah tentaranya adalah Kopassus atau tentara reguler, senjata serbu, atau Kopassus M16A2 atau Steyr misalnya? Atau polisinya apakah polisi biasa atau polisi Brimob misalnya yang menggunakan Steyr misalnya? Nah, kelihatan sekali waktu saya ikuti misalnya uji balistik di laboratorium metalurgi ITB atau laboratorium di Lab 4, laboratorium forensik di Mabes Polri, itu kelihatan ada semacam inferioritas di kepolisian gitu menghadapi tentaranya gitu. Jadi ada semacam perasaan kurang percaya diri gitu. Meskipun Kapolrinya ketika itu cukup percaya diri Pak Dibio Widodo. Jadi ketika Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan penembaknya adalah polisi, Kepala Polri mengatakan bukan polisi. Nah, akhirnya laboratorium lab-lab itu kemudian dibawa ke luar negeri. Saya waktu itu ikut sampai uji balistik ke Kanada, di Montreal, di satu laboratorium besar untuk IBIS, Integrated Ballistic Examination System gitu. Sampai di sana, pengambilan kesimpulan itu juga tidak bisa konklusif dan cenderung didominasi oleh militer gitu. Nah, kelihatan sekali ada ketimpangan itu. Dan memang di dalam rekrutmen militer ketika itu ya penempatan polisi itu seperti paling akhir lah. Banyak orang melamar Akabri itu kepingin jadi tentara. Lebih khusus kepada menjadi tentara angkatan darat. Karena di dalam masa pemerintahan Orde Baru, angkatan darat di mana-mana. Bisa menjadi gubernur, bisa menjadi menteri, bisa menjadi kepala daerah, bisa menjadi BUMN, dan seterusnya karena dua fungsi ABRI gitu. Itu yang pertama. Umur 26 tahun, saya menjadi komisioner Komisi Penyelidik di Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap penembakan para mahasiswa sepanjang tahun 98 dan 99. Ketuanya Albert Hasibuan. Dulu adalah ketua tim Komisi Penyelidik untuk Timur Timur. Kelihatan juga ketika kami memanggil polisi, ketika kami memanggil tentara, itu Kadif Binkum polisinya, Pak Siagian waktu itu, seperti menggantungkan sikapnya pada bagaimana tentara bersikap. Jadi kalau TNI misalnya memenuhi panggilan, mereka akan ikut. Tapi kalau TNI menolak panggilan, mereka akan cenderung nggak mengikuti pemenuhan panggilan itu. Sampai saya ajukan pengadilan upaya paksa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kantor saya di Kontras waktu itu diserang karena itu. Saya sendiri disandera di Komnas HAM waktu itu. Saya, Albert Hasibuan, lalu Profesor Dadan Umar Daihani. Kami semua komisioner di Komisi Penyelidik gitu. Itu ditekan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam gitu, menuduh kami membawa misi anti-Islam, tidak berpihak pada Islam gitu. Adu domba, polarisasi gitu. Mirip buzzer-buzzer yang menyerang KPK dengan isu-isu Talibanisme dan seterusnya itu. Banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti itu menyerang kami gitu. Umur 27 tahun, saya jadi koordinator Kontras, banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani yang melibatkan polisi, melibatkan militer gitu. Ketika melibatkan polisi, cepat polisi melakukan pembongkaran itu. Meskipun ujungnya mekanisme internal. Tapi ketika berhubungan dengan tentara, polisi nggak berani apa-apa. Bukan mereka nggak punya kemampuan, mereka punya kemampuan. Kalaupun mereka berani, biasanya ada reaksi, ada retaliasi gitu. Yang baru-baru ini aja kan kasus Ciracas, kasus yang di Sumatera itu, di mana tentara mendatangi polisi untuk membebaskan seorang mafia tanah atau membebaskan anggotanya yang ditangkap gitu. Itu banyak sekali gitu. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman itu saya coba merefleksikan bahwa memang hierarki satuan itu masih tinggi gitu. Nah, itu kan dengan pemisahan TNI dan Polri mestinya selesai. Tapi ternyata enggak juga, karena ada beberapa undang-undang yang belum direvisi. Misalnya Undang-Undang tahun 97 tentang pengadilan militer. Dalam pengadilan militer, orang yang berhak menghukum anggota militer adalah atasannya. Namanya Ankum, atasan yang berhak menghukum. Kalaupun dia sudah diproses hukum, untuk dibawa ke pengadilan masih tergantung pada atasannya lagi, namanya pepera, perwira penyerah perkara. Nah, polisi itu berhadapan dengan tembok struktural semacam ini. Jangankan polisi, KPK aja begitu.
Waktu ada korupsi kepala Basarnas itu kan TNI aktif. Yeah. Nah, ujung-ujungnya diambil alih oleh TNI. TNI-nya datang ke Basarnas. Itu kan datang ke KPK. Jadi saya kira persoalan struktural ini memang harus diatasi. Apakah diatasinya dengan pemisahan Polri dan TNI cukup? Tidak. Apakah sekarang misalnya ada wacana, udah tempatkan saja polisi tidak lagi sebagai pejabat di level kabinet misalnya gitu, seperti tadi Anda katakan. Amnesty punya studi di seluruh negara, di 190-an negara. Judul bukunya itu Understanding Policing, diedit oleh Anneke Ose, seorang ahli PBB yang juga aktivis Amnesty lama di Belanda. Dia menyimpulkan problemnya bukan apakah dia di bawah menteri atau tidak, tapi apakah dia berada di dalam democratic oversight atau tidak. Pertama, internal oversight, pengawasan internal. Ada sebenarnya, ada Kadifropam, ada Irwasum, ada Karowasidik, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Misalnya kalau masyarakat mengadu, masalahnya nggak ditindaklanjuti, itu ada kepala bironya bisa tempat mengadu. Tapi 3 ini seringkali dianggap tidak berjalan, karena seringkali menjadi tempat tukar-menukar perkara gitu, ada transaksi gitu, ada semacam markusnya juga gitu, ada praktek-praktek KKN gitu, yang membuat masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Artinya internal oversight ini nggak cukup. Ada 4 oversight lainnya. Yang kedua adalah executive oversight. Nah, beberapa negara melakukan itu dengan Kementerian Dalam Negerinya. Negara seperti Belanda itu dalam Kementerian Kehakimannya. Gitu. Yeah. Nah, yang ketiga adalah legislative oversight. Legislative oversight itu di komisi khusus. Nah, di Indonesia itu ada komisi 3. Tapi setiap kali ada momen-momen penting tentang kepolisian, mereka cenderung memuji saja, tidak memberikan kritik, tidak memberikan oversight. Gitu. Oversight itu kan mengawasi, memastikan bahwa ada kontrol dari legislatif kepada eksekutif, khususnya kepada alat-alat eksekutif supaya dia tidak menyimpang. Kalau ada penyimpangan dipanggil, ditanya kenapa, apa pertanggungjawabannya gitu. Kenapa tidak diserahkan proses hukum? Kenapa anggarannya seperti ini? Kenapa praktek anggarannya dikorupsi misalnya gitu. Tapi itu nggak terjadi pada dulu sangat dinamis tahun 1999 sampai 2004 sampai 2009 DPR tuh sangat-sangat dinamis. Jadi Kapolri bisa dikritik. Kalau ada kasus kemarin Kapolrinya bisa dipanggil. Bukan untuk langsung copot tapi ditanya kenapa itu bisa terjadi. Kapolri bisa menjelaskan, wah saya sudah mendeteksi, saya sudah mengidentifikasi dengan Badan Intelijen Keamanan tapi memang pelindasan ojol misalnya di luar dugaan tapi kan DPR bisa bertanya lagi, kenapa sampai harus ada kendaraan rantis gitu? Apa indikatornya? Kenapa BRIMOB dikerahkan? Misalnya gitu. Apa eskalasinya? Apa pendasarannya itu? Nah, yang ketiga, yang keempat adalah independent body oversight gitu, kayak semacam Kompolnas. Nah, sekarang Kompolnas di Indonesia itu masuknya di dalam eksekutif karena dia di bawah menteri, gitu. Padahal nggak boleh itu. Bahkan kantornya di kepolisian. Harusnya independen. Harusnya independen. Harusnya seperti tidak Jepang misalnya. Harusnya menjadi seperti Jepang. Komisinya membawai kepolisian, melakukan oversight terhadap kepolisian. Sehingga kepolisian bisa diarahkan oleh Kompolnasnya. Kalau sekarang nggak kebalik. Jadi kantornya di kantor kepolisian, pikirannya juga di kantor kepolisian gitu. Jadi seringkali dalam debat-debat itu malah membela kepolisian. Saya ingat misalnya komisioner Kompolnas waktu kasus Sambo, saya ini jenderal polisi. Saya ngerti dunia polisi, itu tembak-menembak dia bilang gitu kan. Kebohongannya udah nggak bisa ditolong lagi gitu kan. Padahal kan dia nggak melakukan investigasi. Iya. Karena kalau misalkan dia salah ngomong dikit, kantor nggak aman. kan sekantor dia. Iya, bukan hanya kantor nggak aman, tapi juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Karena ada fasilitas. Jadi alokasi anggarannya itu masuk ke dalam anggaran kepolisian. Gitu. Artinya kalau kepolisian memperhambat gitu ya mereka juga nggak jalan gitu. Fasilitasnya juga lewat sana semua. Nggak cair barang tuh nanti. Gitu kan, ajudannya. Nah, yang relatif independen tuh misalnya LPSK itu bisa diandalkan lah menurut saya gitu. Bahkan dalam banyak hal, dalam kasus Sambo tadi, LPSK menolak diberikan amplop misalnya gitu, diberikan suap lah kira-kira gitu. Nah, yang terakhir adalah judicial oversight. Jadi 5 oversight ini yang sangat dibutuhkan untuk mengontrol kepolisian secara struktural gitu. Jadi yang pertama internal oversight, kedua executive oversight, legislative oversight, independent body of oversight, dan yang terakhir judicial oversight. Nah, dalam konteks judicial oversight, kita belum mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer. Kita belum cukup mereformasi Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Polisian sih sebenarnya relatif sudah berkali-kali dibawa ke pengadilan sipil, tapi tentara enggak. Kemarin waktu revisi Undang-Undang TNI tahun 2004 dan dijadikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025, alasannya kan ini sudah 20 tahun lebih sehingga harus direvisi. Oke, benar. Tapi undang-undang lain yang terkait dengan TNI tahun 97 itu jauh lebih tua.
Kenapa itu nggak direvisi gitu? Udah 30 tahun lebih gitu misalnya gitu. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan politis yang akhirnya membuat reformasi kepolisian ini jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Gitu. Iya. Nah, kalau yang terakhir mungkin soal perbandingan negara-negara lain, yang mungkin kita perlu pertimbangkan adalah desentralisasi gitu. Tadi Anda sebut misalnya New York itu ya kan, NYPD, LAPD, itu karena konsepnya mereka desentralisasi, dekonsentrasi gitu. Jadi secara transformatif kelembagaannya dikelola oleh pemerintahan daerah sebagai layanan atau sebagai bagian dari negara bagian gitu. Dia sebagai public service. Makanya tadi disebut pelayanan pemasyarakat pelayanan pengayoman dan perlindungan gitu, triburatanya itu. Nah, dalam kasus Indonesia dia sangat hierarkis, sangat sentralistis gitu. Sehingga setiap orang masuk ke Akpol misalnya, yang dia bayangkan adalah ke depan dia jadi Kapolri gitu. Iya, atau jadi menteri. Ya apalagi jadi menteri. Ada jokes dari kawan saya Bang Usman. Kelas bisnis, sekolah bisnis yang paling sukses tuh salah satunya ada Akpol nih. Kayak abis itu. Di Semarang. Semarang bisnis. Iya. SBC. Ahli segalanya, ahli bisnis, ahli politik, tapi bukan ahli di bidangnya. Tertarik dengan udah ada 5 oversight Bang, tapi kan nggak berjalan. Berjalan. Terus, apa yang harus kita lakukan itu yang pertama. Terus yang kedua, akhirnya public oversight. Maksudnya rakyatnya turun. Kenapa turun ke jalan? Karena oversight-nya disfungsional. Akhirnya parlemen jalanan yang turun. Iya, akhirnya parlemen jalanan. Kemarin kan kalau nggak salah Undang-Undang MD3 yang terbaru sudah disahkan oleh DPR. Salah satunya DPR memiliki kewenangan untuk mengevaluasi semua pejabat yang turut mereka proper test gitu kan. Kan termasuk dengan Kapolri juga. Nah, menurut Bang Son, apakah setuju dengan itu dan akan efektif atau tidak? Bagaimana? Dulu kan kita membayangkan fit and proper test itu bagian dari democratic oversight-nya DPR. Supaya presiden nggak seenaknya nih menentukan siapa Kapolrinya. Kalau dibahas di DPR kan dibahas terbuka. Artinya kita bisa bertanya, kenapa Kapolrinya Benny misalnya gitu. Benny kan belum pernah menjabat Kapolda tipe A1. Misalnya nggak pernah jadi Kapolda Sumatera Utara, nggak pernah jadi Kapolda Jawa Timur misalnya. Kenapa jadi Kapolri gitu? Misalnya itu kan. Atau pertanyaan lain, kenapa reserse lagi? Kenapa nggak intelijen keamanan? Kenapa nggak dari satuan yang lain misalnya, Brimob misalnya gitu. Jadi itu kan bisa diajukan pertanyaan. Bisa juga harta kekayaan saudara ini luar biasa misalnya gitu kan. Sebagai seorang polisi dengan gaji sekian, dengan praktek 30 tahun, Anda bisa mengumpulkan sekian triliun. Dari mana Anda dapat uang ini? Misalnya gitu kan. Sekolah bisnis tadi. SBC. Misalnya begitu. Itu kan kalau Hugeng nggak ada yang bisa diperiksa, ya kan. Mobilnya aja cuman Mercedes, bus maksudnya. Jadi itu dulu dimaksudkan sebagai kontrolnya legislatif. Gitu. Tapi ketika legislatifnya juga memiliki kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi, gitu kan sekarang banyaklah lembaga yang sedang membicarakan ini gimana nih DPR kita kok disfungsional gitu. Dan mengalami, Sukidi juga pernah bilang demonstrasi kemarin terjadi karena DPR-nya disfungsional. Nggak ada parlemen yang mengartikulasikan kepentingan rakyat. Akhirnya rakyatnya turun sendiri ke jalan gitu. Nah, boleh dikatakan bahwa DPR sekarang bisa dibilang rubber stamp government. Iya, stempel aja. Setuju gitu kan. Gimana ya? Masalahnya hari pleno pertama ada kawan dekat jadi anggota DPR. Dia mau coba mempraktikkan dinamika dalam demokrasi lah. Dia pengen interupsi di rapat pleno gitu kan. Yang pertama untuk mengutarakan pendapat. Nggak nyala tuh mikrofon. Dia anggota DPR. Anggota DPR. DPR. Lalu ditegur oleh seniornya. Udahlah ya kan. Sini ketum atau ketua fraksi misalnya. Berarti gitu. Kalau kayak gini kan artinya apa? Jadinya kan elit-elit ini kan sudah memahami bahwa semua kan sekedar masalah teknis aja. Sehingga kan yang saya dapat dari Bang Usman ini kan ujung-ujungnya karena pemahaman teknis bahwa segala macam tuh bisa dijadikan, bisa diprakondisikan. Alhasil ya mengakar kepada kebusukan struktural ini. Iya benar gitu. Itu. Dan sekarang nih kalau saya boleh melanjut nih karena semua segala serba teknis ya. Alhasil jadinya sekarang kita ada 2 tim reformasi. Ada tim reformasi dari istana dari Pak Prabowo dan ada tim reformasi dari Polri sendiri. Dari Blok M, dari Mabes sendiri gitu. Jadi ini tuh sebenarnya menurut Bang Usman nih bagaimana publik bisa memahami 2 mekanisme ini, karena yang kalau saya melihat ya, kalau saya kan
lebih kepada kalau saya kan lebih melihatnya kan kepada dinamika politiknya. Kalau misalkan contoh, keluarga saya suruh nyapu kamar sendiri ya, kan saya nggak mau dilihatin sama keluarga gitu nyapu kamar kan ya. Jadi saya mending nyapu kamar sendiri, tapi pintunya ditutup. Gitu kan. Iya kan? Ya itu bisa juga. Artinya Polri kalau disuruh bebersih ya bersihin aja udah. Nggak usah pakai bilang-bilang, ini kita lagi bikin tim transformasi. Nggak usah lah. Atau umumkan aja. Tolong masyarakat laporkan secara terbuka sampai tanggal 30 November. Kami akan ada survei layanan masyarakat, apakah masih ada praktek pungutan liar misalnya gitu. Dalam konteks pengaduan, dalam konteks SIM, dalam konteks STNK, dalam konteks yang lain-lain gitu kan. Kalau masih ada, saya akan mundur misalnya, bisa begitu ya kan. Atau tolong laporkan, nanti akan kami proses gitu. Harusnya kan praktek-praktek semacam itu bisa dihentikan seketika. Nah, asal dari pucuknya ya. Nah, masalahnya dari pucuknya gimana? Kalau bawahan disuruh melakukan reformasi di atas kayaknya enggak. Kalau kita lihat tadi ada 5 pengawasan itu kan sebetulnya secara struktural sudah bagus. Tapi kan terlihat nggak berjalan. Kalau semuanya harus dilakukan dengan parlemen jalanan, artinya lembaga demokrasi kita tuh nggak jalan juga kan gitu, Bang. Dan memang para sarjana sekarang sudah ragu bahwa Indonesia masih memiliki demokrasi yang kuat gitu. Masih ada secercah harapan nggak sih Bang buat ada kita untuk reformasi? Misalnya Saiful Mujani dan Pak Bill Liddell itu ini 2 profesor nih. Dia melihat ada erosi demokrasi yang cukup serius gitu ya. Tetapi dia masih melihat harapan pada pemilu. Memang tulisannya waktu itu sebelum pemilu gitu. Jadi pertama memang kemerosotan demokrasi ini sudah terjadi akibat ambisi Jokowi, ambisi ekonomi Jokowi, dan berdampak pada kebebasan sipil, bahkan berdampak pada pelemahan oposisi di parlemen. Ada juga Markus Mizner misalnya, associate professor di INU, dia punya sedikit optimisme bahwa meskipun Indonesia mengalami semacam erosi demokrasi yang besar, bahkan mengalami kebangkitan otoritarianisme seperti ditulis oleh Sana Jafre, oleh Eve Warburton gitu, itu menurut dia nggak mungkin demokrasi mati karena 2 sebab. Yang pertama, sumber-sumber kekuasaan itu sudah terlalu tersebar. Yang kedua, ada persaingan yang sangat ketat di antara para aktor politik gitu. Sehingga nggak mungkin ada semacam sentralisme kekuasaan yang seperti era Orde Baru kata dia gitu. Jadi secerca harapan itu semacam itu gitu. Kalau saya sih nggak, masih berupa harapan aja ya. Saya nggak punya harapan. Saya maksudnya bukan nggak punya harapan, tapi saya skeptik gitu. Pertama, kalau dibilang ada tingkat persaingan yang tinggi, rasanya nggak ada. Nggak ada partai-partai yang bersaing sekarang ini. Semua satu suara gitu, rubber stamp tadi gitu kan. Apa coba sebut undang-undang? Undang-undang TNI terakhir, semuanya setuju. Apalagi? Itu apa yang nggak setuju perampasan aset. Oke, semuanya malah nggak setuju. Ya sebenarnya perampasan aset itu kan nggak perlu ada undang-undangnya, langsung aja rampas. Pakai perintah pengadilan, kejaksaan ajukan perintah pengadilan, itu bisa. Gitu. Nah itu kan problemnya dalam praktik seringkali perampasan aset itu aset masyarakat yang dirampas, bukan aset-aset yang dikorupsi misalnya gitu. Atau ketika aset itu dibawa ke luar negeri, negara nggak punya lawyer yang cukup kuat untuk melakukan negosiasi, membangun mutual legal assistance. Atau undang-undang kita sendiri ya masih menyimpan kendala-kendala. Saya ambil contoh, waktu saya juga bergabung dalam investigasi kasus Munir, itu ada tim pencari fakta yang dibuat oleh polisi gitu, ada gabungan ahli forensik gitu. Ini saya masuk lagi, umur saya 27. Jadi ngomong-ngomong soal umur ya, umur saya itu banyak terlibat dalam investigasi resmi gitu. Itu kita ke Belanda. Sampai di Belanda bilang, kalian datang untuk apa? Ya, kata ketua delegasi dari polisi, kami ingin mengambil sampel organ yang dijadikan bahan analisis forensik dan analisis toksikologi jenazah Munir. Mana permohonan bantuan hukumnya? Wah, bingung. Oke, kalau gitu akan kami susulkan. Disusulkanlah. Saya komunikasi, waktu itu saya diminta komunikasi dengan Pak Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM. Pak Hamid udah langsung bikin surat. Tapi ternyata menurut Belanda nggak cukup. Otoritas hukum tertinggi di Indonesia dalam urusan permintaan bantuan hukum adalah Jaksa Agung. Akhirnya
selain delegasi resminya menghubungi Jakarta untuk berkomunikasi dengan Jaksa Agung, karena saya mengenal secara pribadi Pak Hamid maupun Pak Abdurrahman Saleh, Jaksa Agung, saya komunikasi secara langsung. Barulah dibuat draftnya oleh Jaksa Agung dibantu oleh Kapolri waktu itu. Nah, ujung-ujungnya ternyata kita nggak punya mutual legal assistance, perjanjian bantuan hukum timbal balik. Dan kalaupun kita mau punya, kita seringkali terlalu nasionalis untuk mempertahankan hukum-hukum kita menganut hukuman mati, yang sebenarnya bukan hukum kita, hukumnya kolonial dulu, hukum Belanda. Di Belanda udah dihapus, kita masih nggak hapus. Jadi ketika Belanda bilang, oke, kami akan kasih organ-organ sampel organ tubuh ini dan seluruh bukti yang kami miliki, tapi Anda harus berjanji bahwa alat-alat bukti ini tidak digunakan untuk mengenakan hukuman mati pada orang yang disangka melakukan pembunuhan terhadap Munir. Kenapa? Karena Belanda terikat konvensi Eropa yang menghormati hak asasi manusia. Belanda juga terikat konvensi internasional hak asasi manusia yang melarang hukuman mati gitu. Khususnya optional protokol misalnya di dalam kovenan hak sipil dan politik gitu. Kalau kovenannya mungkin masih debatable, boleh hukuman mati asal pengadilannya fair, pengadilannya imparsial, boleh asal tidak terhadap perempuan hamil, boleh asal terhadap the most serious crime, kejahatan yang paling serius. Tapi perkembangan belakangan dengan protokol tambahan di kovenan hak sipil dan politik, semua negara melakukan moratorium hukuman mati, melakukan penghapusan hukuman mati. Nah, kita nggak bisa mutual legal assistance dengan Belanda karena kita nggak mau menghapuskan hukuman mati. Nah, singkat kata, akhirnya bahan-bahan itu, barang-barang bukti itu, alat-alat bukti itu hanya bisa diberikan kalau Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa kami berjanji bahwa ke depan alat-alat bukti yang diberikan oleh Belanda ini tidak akan digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati. Kalaupun pengadilan menjatuhkan hukuman mati, itu di luar kewenangan kami. Tapi kami sebagai eksekutif, sebagai pemerintah akan menggunakan segala daya upaya, misalnya gerasi, untuk memungkinkan dia mendapatkan keringanan hukuman. Seperti itu gitu. Nah, ini juga yang penting untuk kita mengadvokasi saudara-saudara kita yang mengalami hukuman mati di negara-negara Timur Tengah. Ketika Indonesia bilang, halo Saudi Arabia, tolonglah jangan dihukum mati. Kata Saudi Arabia, lu aja punya, cing. Di negara lu gimana sih gitu kan? Tolong dong Malaysia, jangan hukum mati Wilfrida. Lu juga sendiri punya. Jadi kita nggak konsisten di dalam negeri kita pro hukuman mati, ketika di luar negeri kita coba jangan dihukum mati. Akhirnya nggak ada koherensi antara kebijakan dalam negeri dengan kebijakan di luar negeri. Nah, kalau kembali ke kepolisian, kerjasama dengan antar kepolisian juga seringkali terkendala soal itu. Dalam perampasan aset juga seringkali terkendala soal itu. Ada diplomat dulu senior di Kemlu bilang, waktu ke Inggris waktu itu lagi mencari harta. Ini ada pembekuan aset keluarga Cendana di Guernsey. Diplomat ini cerita, ini kejaksaan ini ngirim tim, bahasa Inggrisnya lemah banget. Waduh. Waktu saya ke Belanda tadi, ketua delegasinya ke polisi nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Mereka ngajarin apa aja di Semarang Bisnis kayak gitu. Waktu itu muncul di Kompas, di harian Kompas. Pada saat saya masih di sana, harian Kompas memberitakan itu. Lalu ditanya oleh DPR Komisi 3, Pak Kapolri pada Ibahtiar, kenapa ketua delegasinya tidak bisa berbahasa Inggris? Aduh, rasanya agak mustahil ya. Kan ada divisi hubungan internasional juga di situ. Kan? Ya. Mungkin salah sengaja apa salah kirim. Jawaban Kapolri menarik. Ada dua pilihan. Pilih yang ahli, nggak bisa bahasa Inggris, atau pilih yang bisa bahasa Inggris tapi bukan ahli. Pertanyaan kita, kenapa tidak ada yang ahli dan bisa berbahasa Inggris gitu kan? Nah, itu waktu itu jadi agak lelucon juga gitu. Nah, ini terjadi juga dengan tim kejaksaan yang waktu itu dikirim ke Swiss, ke Inggris dalam masa-masa awal reformasi lah gitu. Ini diplomat Kemlu bilang, akhirnya kami yang harus handle untuk negosiasi itu. Kan negosiasi itu nggak sembarang negosiasi umum, bahasa-bahasa hukum. Sama seperti kemarin 9 dash line itu, 9 garis di Laut Cina Selatan gitu kan. Itu jadi bermasalah gitu karena kemampuan bahasa Inggris kita atau kemampuan bahasa hukum kita dalam bahasa Inggris nggak memadai. Dengan Singapura aja kita baru belakangan ini kan punya MLA kan. Sebelumnya nggak bisa. Kita nggak punya lawyer yang kuat. Dalam lawyer arbitrase di Singapura itu kan terbatas, berapa sih jumlah lawyer kita? Apalagi yang ngerti hukum
di Timur Tengah yang bisa bahasa Arab misalnya gitu. Dan bukan hanya bisa bahasa Arab tapi bisa bahasa Haji Agus Salim kalau begitu. Sama Juanda. Kalau Agus Salim keren. Dia ngajar di Kolombia, dia jago bahasa Arab atau dia pernah pas waktu itu ngomong di embein, dia bilang saya ngomong bahasa kambing bisa gitu. Jadi mungkin Bang Usman kita kembali ke pangkal jalan istilahnya. Kalau kita melihat inisiatif untuk reformasi Polri saat ini, baik dari pemerintah maupun di Polri sendiri, Bang Usman secara pribadi itu ada optimis nggak ini bakalan akan jalan? Dan kalau iya, apa mungkin yang menjadi prioritas utama menurut Bang Usman yang harus dikerjakan oleh tim? Prioritas utamanya adalah reformasi di DPR dan di pemerintah. Jadi tuntutan 17+8 atau ditambah lagi tuh 9 tuntutan reforma agraria, atau kelompok perempuan nambahin lagi 45 gitu kan. Jadi ini orang Indonesia kan lebih suka simbolisme nih, 17+8 plus 45 itu. Kalau ditambahin aja bisa 45 gitu kan. Atau 9 bintang NU atau apalah gitu ya kan. Nah, nanti kita masih terbiasa dengan simbolisme 2045 adalah Indonesia emas gitu. Seolah-olah angka yang pas itu akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya mukjizat gitu. Padahal itu kan nggak bisa. Kita harus menggunakan kesadaran historis. Kesadaran historis adalah memahami fenomena sosial politik itu berdasarkan sebab akibat dalam peristiwa sejarah gitu. Nah, mungkin nggak kita memperkuat kembali demokrasi? Mungkin nggak kita sekedar taken for granted pada demokrasi hari ini? Nggak mungkin. Karena peristiwa tahun 55 kita demokrasi yang paling hebat itu demokrasi parlementer berakhir hanya 4 tahun. Dengan pembubaran Partai Masyumi, Partai PSI gitu kan. Lalu setelah itu tidak lagi demokrasi. Habis itu Soekarno bilang ini demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, tapi bukan demokrasi. Kemudian Soeharto bilang ini demokrasi Pancasila, juga bukan demokrasi. Dia lahirnya lewat kudeta militer gitu kan, dengan sponsor kelompok-kelompok asing misalnya CIA dan lain sebagainya. Jadi, agak berat kalau nggak ada reformasi politik, reformasi kebijakan, reformasi di tingkat pemerintah dan DPR. Kan sumbernya itu. Artinya tidak hanya reformasi di polisinya, tapi juga kan di DPR-nya dengan pemerintahnya. Artinya demokrasi bangunan besar itu sendiri yang harus dibenahi. Itulah akar masalahnya. Kemarin itu masyarakat ke jalan kan bukan pertama-tama protes soal polisi. Enggak. Tentang DPR. Matinya aspirasi. Tentang DPR. Matinya aspirasi. Mereka tentang pemerintah. Saya juga punya concern dengan itu. Kenapa eksekutif itu harus membuat sebuah koalisi besar? Itu kan karena memang eksekutif heavy kan kita sebenarnya. Legislatif heavy sebenarnya. Jadi DPR punya kewenangan yang begitu besar sehingga presiden pun takut dimakzulkan, takut dihambat dalam anggaran. Eksekutif heavy kali. Kalau saya lihatnya legislatif heavy. Kalau eksekutif heavy kan nggak mungkin dia koalisi. Enggak. Kan benar bahwa DPR bisa ditakuti karena punya kemampuan untuk memobilisasi pemakzulan, ya kan? Tapi dalam faktanya yang terjadi adalah executive heavy. Kalau dalam istilah sekarangnya Thomas Power itu ada executive aggrandizement of power. Gitu. Jadi eksekutif itu melakukan penebalan kekuasaan pada dirinya dengan melemahkan accountability institution, institusi-institusi yang penting untuk pertanggungjawaban, entah itu legislatif kayak DPR atau KPK misalnya gitu, atau lembaga-lembaga pengadilan seperti MK gitu. Executive aggrandizement ini yang akhirnya melemahkan DPR, dan para anggota DPR ini semua ketakutan kalau mengkritik, entah itu perkaranya diangkat. Jangankan anggota DPR yang di dalam parlemen, di luar parlemen juga ketakutan. Maksudnya politisi ya. Kasusnya siapa namanya ini, pemilik MNC. Haritanu dipanggil kejaksaan misalnya gitu kan, atau politisi-politisi lain. Yang terakhir deh, nggak usah jauh-jauh, Hasto sama Tom Lembong. Nah, dua-duanya mengalami politisasi hukum kan itu. Nah, akibatnya tidak ada kontrol dari parlemen gitu. Selain Hasto siapa coba di DPR? Nggak ada kan. Dulu adalah model Trimedia, udah nggak lagi di sana. Bambang Pacul ya. Fahri Hamzah udah enggak. Dikasih jabatan udah enggak gitu kan. Nah, problemnya eksekutif happy ini dengan pemerintahan Prabowo itu ditambah dengan jumlah menteri yang banyak, jumlah wakil menteri yang banyak. Tapi dia menyembunyikan itu dengan dalih, wah kita kan ingin mengembangkan program pemerintah yang baik, kita perlu ada kementerian khusus HAM. Padahal sebenarnya hanya ingin berbagi-bagi jabatan. Karena kalau Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pemasyarakatan itu hanya satu, nggak cukup tim suksesnya mendapatkan jabatan itu. Bahkan ketika dimekarkan Menteri Hukum HAM sendiri, ya Menteri Koordinatornya sendiri, atau Menteri HAM-nya sendiri, ternyata nggak cukup juga kan, harus ditambah lagi wakil-wakil menteri gitu. Itu semuanya adalah bentuk pelemahan
oversight, baik itu judicial oversight, legislative oversight, dan penebalan kekuasaan eksekutif. Gitu. Akibatnya sekarang kita dinilai oleh VDEM, Varieties of Democracy, tidak lagi tergolong dalam electoral democracy. Kita ini tergolong ke dalam electoral autocracy, electoral authoritarianism sebenarnya. Jadi Indonesia ini udah bukan lagi negara demokrasi sebenarnya. Kan masih ada kebebasan. Usman masih bisa ngomong, iya memang. Di dalam negara fasis pun, di dalam negara otoritarian seperti Soeharto pun masih ada kebebasan itu. Masih ada demokrasi, masih ada freedom of speech, tapi nggak ada freedom after speech. Nah kalau istilah anak-anak kan gitu ya sekarang ya. Jadi Idi Amin. Nah ini kalau ada istilah dari Alberto Toscano, dia bilang ada dalam negara-negara fasisme itu kebebasan, namanya the fainted liberty. Jadi kebebasan yang lemah gitu. Jadi kalau Anda sekedar ngomong di media sosial atau ngomong di forum-forum seminar, ya nggak ada masalah lah. Tapi kalau udah saya membawa berkas, misalnya penyalahgunaan korupsi, penyalahgunaan anggaran MBG atau apapun, atau ketika saya datang ke pos-pos SPPG untuk membongkar masalah keracunan ini, pasti saya mengalami represi. Apalagi saya melakukan itu bukan hanya sekedar expressing opinions, bukan sekedar exposing abuses, membongkar skandal, tapi saya juga melakukan mobilisasi protes ke jalanan. Nah, itu bisa berbahaya gitu. Itulah yang terjadi pada aktivis yang dulu diculik gitu. Jadi mereka bukan hanya mengutarakan pendapat-pendapat yang kuat bahwa Soeharto ini nggak boleh dong dilantik ke-7 kali. Masa dipilih ke-7 kali? Mereka meragukan pemilunya benar tahun 97. Tahun 98 mereka menolak lagi sidang umum MPR untuk melantik Soeharto sebagai presiden ke-7. Itu pendapat-pendapat mereka sangat kritis. Bukan hanya itu, mereka mengekspos kasus korupsinya Soeharto, kasus-kasus pengusahaan lingkungan, pembabatan hutan, pelanggaran HAM di Dom Aceh, Dom Papua, Dom Timor. Dan yang ketiga, mereka mobilisir ke bawah, mempertemukan barisan mahasiswa dengan oposisi yang lainnya gitu, dengan LSM, dengan intelektual gitu. Intelektualnya ada Ali Sadikin, ada Marsilam Simanjuntak, ada Gus Dur, ada Forum Demokrasi. Ada politisinya juga ikut turun ke jalan, Haryanto Taslam, Rifka Ciptaning, Aberson Sihaloho. Nah pertemuan 4 oposisi ketika itu yang membuat Soeharto akhirnya kewalahan, selain di dalam dirinya mengalami friksi, mengalami pelemahan, termasuk krisis ekonomi gitu. Nah itu pengalaman berharga yang menurut saya harus jadi kalau permasalahannya di batang tubuh demokrasi itu sendiri, berarti kita boleh bersikap pesimis dong terhadap apa yang akan dilakukan reformasi saat ini, Bang. Susah gitu. Susah ya? Susah. Harus gini. Kalau saya jadi Kapolri, saya akan minta kepada Presiden, kepada DPR untuk merubah kebijakan-kebijakan yang kemarin dipersoalkan. Batalkan kenaikan pajak. Apalagi kalau dinaikin 1000%, gila aja gitu. Jadi itu batalkan dulu. Tunjangan DPR kan kemarin tuh dibatalkan, tapi sampai September masih kan gitu. Harusnya kan seketika sehingga masyarakat merasa serius nih DPR nih gitu. Undang-undang apa lagi? Undang-undang KPK balikin ke yang awal. Undang-undang Omnibus karena itu membuka peluang bagi deforestasi, ya cabutlah. Undang-undang TNI yang beberapa hal masih dianggap mengembalikan fungsi-fungsi dui fungsi, ya dibatalkan lah, direvisi lagi lah. Atau KUHP sekarang ini. KUHP ini harus dipastikan agar ada semacam sistem saling kontrol antara polisi dengan jaksa dan pengadilan. Jangan sampai ada satu lembaga yang mendapatkan kewenangan berlebihan, entah itu polisi sama jaksa. Ini kan dua-duanya lagi berebut sebenarnya. Apalagi dalam kasus-kasus kayak kemarin penertiban kawasan hutan itu ada ketegangan antara polisi dengan kejaksaan, bahkan antara polisi, kejaksaan dan TNI. Nah, terkait dengan Satgas ini penertiban kawasan hutan gitu kan. Makanya tentaranya mengamankan kejaksaan. Pengamanan di kejaksaan itu oleh tentara bukan oleh polisi. Padahal tugasnya polisi. Dan kewajiban kejaksaan kalau meminta bantuan pengamanan kepada polisi, bukan kepada tentara. Tentara urusannya pertahanan, bukan ngamanin kejaksaan, bukan jadi satpam. Jadi prosedurnya itu udah ini ya, udah kemana-mana ya. Udah banyak penyimpangan nih. Saya bukan anti tentara, enggak. Keluarga saya tentara, om saya Kopassus, sepupu saya ada Kopassus, ada sepupu saya di Aceh Kostrat misalnya gitu. Tapi saya ingin tentara kita profesional. Tentara kita mengurus bidang pertahanan. Dan kalau dikirim ke Papua atau dikirim ke luar negeri, ya harus ada pertanggungjawaban. Harus ada keputusan politik negara. Untuk apa ya? Untuk memastikan berapa lama. Nggak bisa selamanya. Kalau saudara saya mati, gimana pertanggungjawabannya? Jangan sampai cuma dikasih uang kerahiman misalnya gitu. Atau kalau ketika tugas menghadapi situasi perang di Afghanistan atau di Irak, atau misalnya diturunkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza misalnya gitu, jaminan keamanannya apa? Apakah dia dibekali dengan perlengkapan militer yang memadai misalnya? Apakah tunjangan perumahannya sudah dipenuhi, tabungan perumahan mereka gitu? Jangan sampai tiap bulan dipungut tabungan perumahan tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Uang tabungan perumahan rakyat di Asabri dan seterusnya dipakai untuk bisnis-bisnis yang akhirnya dikorupsi gitu. Ini banyak penyimpangan di negara ini.
prajurit-prajurit yang kemarin diperpanjang usianya itu kan sebenarnya ini sama kayak polisi juga, argumennya juga lemah. Ini kan Bung, prajurit itu kalau sampai prajurit bawah ya, maksudnya kayak Bintara gitu, Tamtama itu. Kalau sampai pensiunnya 55 tahun, itu anak mereka belum sempat kuliah. Rumah mereka belum sempat lunas. Jadi kita harus perpanjang. Saya bilang, masalahnya kenapa dia sampai nggak lunas? Itu kan negara. Kalau orang sudah bersumpah menjadi prajurit TNI, siap perang, kewajiban siap negara mati, sudah ya. negara harus nanggung segalanya. Iya. Anak-anaknya, pendidikan sampai perguruan tinggi. Jangan sampai mereka cari sendiri ibaratnya. Iya. Rumah juga begitu. Nah, kenapa usia pensiun harus 55? Karena dalam banyak studi Indonesia ini tingkat life expectancy-nya kan terbatas. Orang kalau udah usia 55, 56 banyak yang meninggal 58, 60 dan seterusnya gitu. Bahkan 40-an juga banyak yang meninggal sekarang dengan stroke dan seterusnya gitu. Sementara kekuatan militer itu mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan keunggulan fisik, apalagi darat misalnya gitu. Darat itu kan perang kontinental, perang macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau kita justru membiarkan usia pensiun sampai 58 tahun, saya nggak yakin tuh orang Indonesia umur 58 tahun masih punya kekuatan fisik misalnya untuk bertempur gitu. Yeah. Saya ragu itu. Jadi filosofi militernya harus dijaga. Oke, ada masalah tentang perumahan, ada masalah tentang kesejahteraan. Ya sejahterakan dong. Dulu Munir memperjuangkan pasal 65 itu di Undang-Undang TNI untuk memastikan kesejahteraan militer. Iya. Nah kalau tentara ini nggak sejahtera, ya akhirnya jadi cari bisnis. Iya. Yang sejahtera sebenarnya komandan-komandannya. Itu pun komandan yang berbisnis. Anggota prajurit yang ikut komandan yang berbisnis mungkin mendapatkan keuntungan. Tapi yang nggak ikut yang sengsara. Sama kayak di polisi itu, sabar dan sengsara. Gitu. Nah terkait pendidikan kepolisian itu Bang Usman, kan kalau kayak Tentama kan cuma kita 5-7 bulan ya. Kalau Bintara paling lama kan 1 tahun pendidikannya. Nah, sekarang batalion teritorial pembangunan katanya cuma 2 bulan. Nah, kalau dengan hanya beberapa bulan pendidikan, lulus, dikasih pentungan, dikasih senjata, disuruh ngadapin orang rame, ya akan selalu terjadi hal-hal seperti yang kemarin itu. Apalagi kalau tentara disuruh ngurusin kerumunan rakyatnya sendiri atau demonstrasi, nggak bisa. Sekali tentara mengurusi masalah-masalah di luar pertahanan, misalnya seperti pemolisian demonstrasi, maka musuhnya kan rakyat jadinya. Kan tentara dididik, dilatih untuk menghadapi musuh. Apalagi sudah satuan elit, misalnya kayak Kopassus gitu. Itu dilatih untuk membunuh juga, untuk melakukan sabotase, melakukan sabotase yang lain. Tapi bukan sesuatu yang salah, itu memang untuk suatu perang gitu kan. Nah ketika itu dipraktekkan untuk menangani masyarakat, waduh bahaya itu. Bahaya banget. Pendidikan polisi kita pun juga bermasalah. Kurang pendidikan militer, pendidikan polisi gitu. Satu lagi tuh yang soal kekakuan ideologis lah gitu ya. Kalau dulu kan kita, ya kalau saya waktu masih mahasiswa itu kita sering dituduh membawa balatkom. Tahu gak balatkom? Apa tuh? Bahaya laten komunis. Oh. Bahaya. Padahal kita cuma bawa baskom ya kan. Untuk nampung air. Padahal saya bawa buku cuma warnanya doang yang merah. Isinya putih. Nah, ini karena politik hukum negaranya nggak beres, yaitu melarang Marxisme dan Leninisme. Kenapa itu terjadi? Ya ada sejarahnya dari masa kolonial, karena orang-orang Marxis ini pasti memberontak, melawan gitu. Marxisme itu pisau analisis untuk menganalisis ketidakadilan struktural, ekonomi, politik dan seterusnya untuk melawan gitu kan. Maksud saya kalau mau nambahin nih, kalau misalkan satu negara itu pengikut Marxis-Leninisnya itu banyak, itu adalah indikasi ketimpangan tinggi dalam negara itu. Iya. Kita lihat di negara kayak Amerika, di negara kayak Jerman, di negara kayak Jepang gitu. Partai komunis ada. Ya kecil ada. Tapi kecil karena nggak ada yang milih. karena dari ya udah hidupnya semua berjalan. Dulu Indonesia besar. Partai komunis terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Rusia. PKC gitu. Sama Bolshevik ya. Iya. Nah warisan kolonial itu yang anti pemberontakan, anti rebellion itu, anti Marxisme itu diadopsi oleh kita. Nah, akibatnya itu terus-menerus menghantui kita gitu. Ditambah dengan peristiwa 65. Itu peristiwa itu yang membunuh intelektualisme Indonesia itu, membunuh generasi pemimpin Indonesia. Begitu banyak jutaan orang menurut Sarwoedi, mertuanya Pak SBY, 3 juta orang dibunuh. 3 juta ya. Ya, Jeffrey Robertson dalam studi di Bali setidaknya 500.000 gitu. Menurut konsensus para sarjana paling tidak 1 juta gitu. Apa yang terjadi ya menurut Ben Anderson dan kawan-kawan itu kudeta angkatan darat disponsori oleh Amerika. Ada versi-versi lain tentu, ada 8 versi menurut David Riff gitu. Nah, peristiwa itu masih belum terungkap sampai sekarang. Bahkan sekarang penulisan ulang sejarah tampaknya menyangkal peristiwa itu lagi gitu. Bahkan peristiwa 65 tidak masuk dalam rancangan penulisan ulang sejarah. Ini penting untuk pemolisian. Karena pemolisian Indonesia selama puluhan tahun masih mempidanakan masalah-masalah itu. Marxisme,
Di era Orde Baru apalagi, di era reformasi adalah 1-2 kali. Ingat gak kasus Tumpang Pitu? Kasusnya seorang aktivis lingkungan, sebenarnya petani apel gitu. Dia dipidana hanya karena di spanduknya dia tuh ada gambar Palu Arit gitu. Atau mahasiswa menggunakan kaos gitu ya, kaos bintang komunis misalnya gitu, ditangkap gitu. Pulang dari jalan-jalan Vietnam bawa baju lupa nyopotnya gitu. Atau Polda mana tuh, Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur, saya lupa itu, dia mengumumkan barang bukti temuan buku-buku termasuk simbol Partai Komunis Indonesia gitu kan. Aduh, ini gimana itu kekakuan ideologis tuh yang saya bayangkan. Sekarang malah ditambah anarkisme gitu. Padahal anarkisme itu kan konsep ilmu sosial atau konsep filsafat tentang paham yang percaya bahwa kehidupan masyarakat itu bisa menjadi ideal tanpa otoritas, tanpa negara, tanpa hierarki. Karena negara adalah sumber korupsi bagi mereka. Negara adalah sumber penyalahgunaan wewenang sepanjang sejarah. Nah itu nggak boleh ideologi dipidanakan. Nah polisi akhirnya ditertawakan. Berapa hari lalu saya di depan jenderal-jenderal, depan Kapolda, depan para pejabat utama polisi itu saya bilang, yang gini-gini jangan. Del Pedro ditangkap, bukunya disita gitu kan. Mana lagi tuh di Kediri atau di Jogja atau di Bandung itu buku-buku juga disita. Buku-buku kiri, buku tentang Marxisme, buku tentang anarkisme, seolah-olah buku itu adalah kriminal. Kalau buku itu curian, ya itu ada alat bukti ya misalnya gitu kan. Atau buku itu tebal gitu melempar seorang Beni sampai luka misalnya gitu kan. Itu kan alat kekerasannya gitu kan. Tapi kalau buku itu sumber pemikiran, nggak bisa dipidana. Itu. Lagi pula sebuah sosialisme itu kan menjadi salah satu bagian yang mungkin yang dilarang lah ya. Iya, padahal seluruh dokumen negara Indonesia di era Soekarno itu menyebutkan cita-cita masyarakat kita, masyarakat yang sosialis. Iya, secara konstitusi juga kita adalah negara yang sebelah kiri sebenarnya. Di kampung saya di Minang sana itu tanah masih tanah komunal. Jadi kalau toko komunis rata-rata dari Minang ini. Saya disuliki Tan Malaka, Tan Malaka. Iya, jadi kalau misalkan kita terus mempenjarakan orang karena hal-hal kayak gini, artinya ya bisa dibilang secara optik ya. Terbelakang kita. Terbelakang kita itu melawan pemikiran-pemikiran yang yang mensejahterakan masyarakat kan. Gitu. Nah dari situ ya sosialis tuh Syahrir dari Minang juga. Dari Minang tuh semua. Anak saya namanya Syahrajat, saya ambil dari Sultan Syahrir. Di Minang semua ideologi itu ada. Semua ideologi ada. Hatta tuh Sosdem. Ya Sosdem. Saya ya. Tan Malaka juga. Iya, jadi ada banyak. Sayang kali kita terbelakang sekarang ini. Nah, saya tarik kesimpulan nih dari semua pembahasan ini. Saya melihatnya akar permasalahan polisi ini itu sebenarnya mengakar kepada praktek kenegaraan Indonesia yang sebenarnya kurang oversight, yang kurang yang segala macam tuh dijadiin bahan teknis aja. Kayak ini ada oversight ini, oversight itu teknis gitu. Yang tidak meng-enshrine, yang tidak mensucikan demokrasi, pengawasan dan akuntabilitas gitu. Sehingga kalau misalkan terjadi bentuk reformasi polisi, itu juga harus disertai dengan reformasi DPR RI, reformasi pemilu, reformasi eksekutif, reformasi hukum-hukum lain. Jadi kalau misalkan kita ingin mencoba menggantikan reformasi polisi sendiri, menurut saya tidak efektif. Dari yang saya tarik kesimpulan pembahasan dari Bang Usman barusan ya ujung-ujungnya akan jadi omon-omon aja gitu. Artinya kita masih belum selesai dengan trias politika. Kita belum selesai dengan trias politika. Padahal kan pas waktu reformasi semua sudah dinamis kan. Ya kenapa kita menjauh dari situ gitu. Jadi semuanya harus dievaluasi lagi, harus direformasi lagi ya sehingga akar permasalahannya itu tercapai. Karena reformasi polisi ini adalah gejala dari kesakitan yang lebih besar lagi. Jadi ya terima kasih untuk Bang Usman. Sama-sama. Udah datang ke episode pertama Menteng Talks. Dan terima kasih juga untuk pendengar-pendengar Menteng Talks dan Geolife, dan kita sampai jumpa di episode berikutnya.